Halo teman-teman cat lover semua, kembali lagi bersama kami di Gryffindor Catering. Nah, kali ini nih, di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya penyakit toxoplasma bersama dengan Dr. Yusuf, owner dari Gryffindor Catering. Dok, kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Ya. Sebenarnya penyakit toxoplasma ini tuh apa sih, Dok? Toxo ya atau toxoplasma yaitu penyakit parasit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii yang bisa ditularkan oleh beberapa hewan ke manusia gitu. Kalau misalkan secara umum yang kita tahu kan, mungkin yang banyak orang tahu juga tuh, toxo tuh pasti identik penularan itu karena kucing gitu. Apakah pasti karena kucing atau ada penyebab lainnya gitu? Iya. Kucing bisa menjadi salah satu penular toxo, tapi bukan yang pertama sebetulnya. Ya, kita selama ini cenderung banyak salah kaprah sebetulnya ya. Jadi dianggap bahwa penyebab utama dari toxoplasma adalah kucing, tapi sebetulnya sih nggak begitu. Ya, jadi banyak sumber penularan dari toxo. Nah, berdasarkan penelitian, kucing itu urutan ketiga atau keempat gitu. Bahkan ada yang meneliti sebetulnya urutan kelima. Yang pertama, penyebab dari toxo penularannya ya, saya lewat makanan mentah gitu ya, makanan olahan yang ini tidak matang gitu, dimasak nggak matang, misalnya sate yang nggak matang, kemudian juga dari sayur-sayuran yang dicuci nggak sempurna gitu ya, nggak bersih, itu juga menjadi sumber penularan. Atau misalnya dari telur tuh ya, telur mentah gitu, yang biasa makan telur setengah matang atau mentah gitu, itu juga sangat berisiko tertular toxo. Nah, yang berikutnya baru kucing gitu. Justru itu bukan menjadi urutan pertama. Bukan ya. urutan pertama. Tapi menjadi salah satu, bisa jadi karena penyebabnya kucing. Tapi kalau misalkan semua kucing itu punya toxo nggak ya, Dok? Enggak. Toxo itu kumannya ya atau parasitnya itu didapat dari penularan dari kucing lain misalnya ya, atau dari sesuatu yang memang ada kuman toxonya kemudian terjilat oleh kucing. Jadi untuk kucing rumahan yang dirawat di rumah sebetulnya jarang sekali terkena toxo ya, karena nggak ada sumber penularannya. Nah, yang berisiko itu adalah misalnya kita pelihara kucing di rumah, kemudian keluar main ke halaman gitu ya, main ke taman. Nah, di taman tersebut ada bekas-bekas misalnya kucing liar gitu, atau ada ya kucing-kucing lokal yang main kemudian buang kotoran di situ. Nah, terjilat oleh kucing yang kita pelihara gitu. Jadi penularannya begitu. Jadi tidak semua kucing, bahkan kucing-kucing yang dipelihara di rumah itu secara umum ya aman dari toxo, karena dia nggak ketularan dari manapun gitu. Kucing bisa ada toxonya itu kalau ketularan dari yang lain, dari kucing lain melalui kotoran gitu, kotorannya. Jadi kalau misalkan kucing yang benar-benar stay di rumah aja tuh sangat aman. Kecil kemungkinannya sangat gitu ya? Kecil, karena dia nggak ada sumber penularan yang bisa dia kena toxo gitu. Tapi kalau itu kan antar kucingnya, penularannya kan melalui kotoran gitu ya, Dok ya. Tapi kalau misalkan ke manusianya itu nularnya lewat apa, melalui apa? Oke. Ada gini, manusia bisa tertular toxo oleh dari kucing yang memang mengidap toxo melalui kotorannya terjilat atau termakan. Nah, gimana caranya? Misal kita pelihara kucing, kemudian kucingnya ternyata di dalam tubuhnya itu mengidap kuman toxo. Nah, kemudian dia pup nih. Nah, kemudian pupnya itu kan mengandung kuman toxo. Nah, pupnya itu kepegang sama kita pada saat kita bersih-bersih bak pasir misalnya, menyentuh
pup atau bekas-bekas pup yang tidak terlihat, kemudian kita makan, kemudian si kumannya itu termakan gitu, sehingga menimbulkan tokso di tubuh kita. Atau misalnya kucing yang dipelihara itu mengidap tokso, kemudian badannya nggak bersih, sehingga di bulunya itu ada bekas-bekas pup. Nah, terus kita nggak ngelihat ya, karena bekas pup itu nggak semuanya kelihatan. Bisa jadi mungkin hanya sedikit gitu ya, atau kecil, kemudian kita elus dan ketika makan nggak cuci tangan, sehingga termakan. Jadi penularannya adalah memang karena si kumannya itu tertelan gitu. Itu yang paling sering ya. Dan untuk mencegahnya kalau misalnya udah kena gitu di tangan tuh ya langsung cuci tangannya. Cuci tangan. Terus kalau misalkan kita pelihara kucing di rumah, tapi kan mungkin ada beberapa nih dari teman-teman cat lovers yang biarinin kucingnya untuk main juga di halaman rumah. Mungkin bisa jadi ada kemungkinan juga untuk tertular tokso gitu. Nah, cara deteksinya tuh gimana? Ada nggak sih ya dok untuk tesnya gitu? Sebetulnya melepas kucing di taman gitu ya atau di luar sebenarnya cukup baik untuk kesehatan kucingnya gitu ya, biar dia bisa bermain, terpapar matahari gitu ya, malah itu sebetulnya bagus gitu. Nah, tinggal yang pertama adalah untuk mencegah tertular tokso ya tentunya kita batasi, kita hindarkan taman atau kebun tempat bermainnya itu, hindarkan dari paparan kucing-kucing liar, kucing-kucing lokal gitu ya. Kita sebenarnya tidak mau membeda-bedakan, tapi untuk kebaikan semua memang sebaiknya tidak digabung tuh antara kucing lokal gitu ya dengan kucing yang kita pelihara di rumah, ya itu satu. Jadi main di taman bagus, tapi hindari interaksi ataupun bersentuhan gitu ya, ataupun satu tempat dengan kucing luar, kucing liar gitu. Nah, itu satu. Kemudian berikutnya adalah cara identifikasinya ya, cara mengetahuinya. Gini, kalau memang kita ragu bahwa kucing kita ada toksonya nggak nih gitu ya, kita pengen tahu gitu, bisa sih diperiksakan ya kucing tersebut ke klinik-klinik yang memang klinik hewan yang memang klinik atau rumah sakit ya yang memang mempunyai tes tokso. Jadi kucing itu bisa diperiksa dia mengidap tokso atau tidak gitu. Tapi apa sih kalau misalnya udah kucing kita kena tokso, terus kitanya juga kena toksonya nih, penyebabnya itu apa? Gejalanya yang kita alami itu apa dok? Oh, gejalanya ya. Kalau kucing sering sekali tanpa gejala, sering sekali tanpa gejala. Ya, ada yang menimbulkan gejala, ada yang tidak, tapi seringnya tanpa gejala. Jadi kita tidak bisa melihat kucing itu tokso atau tidak dengan gejala sih sebetulnya ya, karena yang paling sering tanpa gejala. Nah, pada orang tergantung gitu, karena dia menyerang pencernaan gitu ya. Banyak sih gejalanya. Di antaranya misalnya gejala-gejala awal itu nyeri sendi, demam gitu ya. Kemudian mual, bisa juga sampai diare. Kemudian untuk tingkat lanjutnya gitu bisa menyebabkan nyeri kepala, ya kan. Kemudian masalah-masalah di saraf, kemudian masalah di mata gitu. Pada manusia tokso itu sebetulnya tubuh kita bisa melawan secara umum ya. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, ketika kita misalnya terpapar, itu tubuh kita akan melawan tokso ya, parasit yang masuk gitu ya, bisa ditekan tanpa pengobatan. Tanpa diobati itu ya, bisa ditekan gitu. Kadang juga perlu memang pengobatan kalau udah kena ya. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan adalah untuk orang-orang tertentu yang memang daya tahan tubuhnya kurang baik atau yang sedang hamil. Karena kan bisa orang khawatir tuh ya, kalau
hamil nih kena tokso bisa keguguran gitu-gitu. Nah memang kalau untuk wanita hamil kalau terpapar memang berisiko, tapi nggak usah khawatir juga, yang penting yang tadi itu kalau kucing dirawat di rumah relatif aman. Kalau nggak yakin bisa dicek ke klinik hewan gitu ya, ada toksonya apa enggak gitu. Jadi bukan berarti ibu hamil tidak boleh pelihara kucing. Jadi nggak begitu, tapi memang harus dijaga. Buat yang nggak periksa kucingnya gimana? Ya nggak apa-apa juga, yang penting jaga kebersihan tangan ketika mau makan. Yang penting kalau kita bisa jaga kebersihan tangan itu jauh gitu ya, lebih aman terpapar gitu. Nah itu tadi yang hamil, kemudian yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, yang punya penyakit tertentu gitu ya, yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang menekan daya tahan tubuhnya, itu harus lebih berhati-hati gitu terhadap paparan tokso. Tapi kalau orang umum yang memang ya fit gitu, ya sebetulnya tidak perlu khawatir gitu. Jadi intinya adalah untuk menghindari terpapar atau tertular itu kita menjaga kebersihan diri. Jaga kebersihan diri kita, jaga kebersihan kucing kita. Tapi gimana cara mencegahnya gitu? Pencegahannya tadi pertama adalah bagi yang pelihara kucing, cuci tangan sebelum makan. Itu wajib pokoknya. Wajib. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kalau kita punya kucing, jaga kebersihan kucingnya, jaga kebersihan bulunya gitu supaya bersih sehingga tidak gampang menginfeksi kalau dia ada toksonya. Yang penting itu sih, jaga kebersihan dan jaga kesehatan kucingnya juga ya, jaga kebersihan kucingnya juga. Kemudian kitanya juga fit gitu. Kemudian jaga kebersihan tempat tempat bermainnya kucing dari paparan kucing dari luar gitu. Berarti intinya teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar juga anak bulu kita ya. Oke dok, terima kasih banyak untuk informasinya. Pasti ini juga teman-teman juga penasaran banget dibahas tentang tokso ini. Oke, semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Sekian dari kami, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.